Nabi SAW pernah mengatakan, "Ya Allah, berkahi negeri Syam kami. Ya Allah, berkahi negeri Yaman kami." Para sahabat bertanya, "Rasul, bagaimana dengan Najd kami?" Maksudnya negeri Irak. Tapi Rasul mengatakan, "Ya Allah, berkahi negeri Syam kami, berkahi negeri Yaman kami." Lihat bagaimana Nabi SAW mendahulukan Syam dibandingkan Yaman. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Ya Allah, berkahi negeri Syam kami," baru kemudian Rasul mengatakan, "Berkahi negeri Yaman kami." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena beberapa hari kebelakang ini terhebohkan dengan pemberitaan soal Palestina, bagaimana mereka digempur oleh Israel dan kondisi mereka sangat memprihatinkan, maka kita akan ingatkan sebuah pembahasan tentang keutamaan negeri Palestina, supaya kita tidak tutup mata dengan Palestina, karena bagaimanapun mereka adalah saudara-saudara kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibn Umar radhiyallahu an pernah mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina." Qalu ya Rasulullah, wa fi Najdina? Qala, "Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina." Qalu ya Rasulullah, wa fi Najdina? Qala fi thalithati hunaka az-zalazil wal fitan wa biha yatlu'u qarnu syaitan. Rawahul Bukhari. Nabi SAW pernah mengatakan, "Ya Allah, berkahi negeri Syam kami. Ya Allah, berkahi negeri Yaman kami." Para sahabat bertanya, "Rasul, bagaimana dengan Najd kami?" Maksudnya negeri Irak. Tapi Rasul mengatakan, "Ya Allah, berkahi negeri Syam kami, berkahi negeri Yaman kami." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Bagaimana dengan negeri Najd kami?" Maksudnya negeri Irak. Sampai 3 kali. Kemudian Rasul mengatakan ketiga kalinya, "Adapun Najd maksudnya Irak, di sana akan banyak bencana, fitnah, dan disitulah keluar tanduk syaitan." Lihat bagaimana Nabi SAW mendahulukan Syam dibandingkan Yaman. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Ya Allah, berkahi negeri Syam kami," baru kemudian Rasul mengatakan, "Berkahi negeri Yaman kami." Dari sini kita tahu bahwa Syam lebih diutamakan Rasul, dan Palestina bagian daripada negeri Syam yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Isra ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu." Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba kami di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ayat ini menunjukkan tentang keberkahan Palestina, karena Masjidil Aqsa itu di Palestina.
Dan ketika Nabi SAW kemudian di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan tidak ada para nabi sebelumnya yang pernah diperjalankan seperti Nabi SAW. Nabi SAW disinggahkan di Masjidil Aqsa. Pertanyaan, bukankah Allah Subhanahu wa taala sanggup untuk mengisra mi'rajkan Rasul langsung dari Mekah? Kenapa mesti ke Masjidil Aqsa? Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita, dengan diperjalankannya Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahwa jangan pernah lupakan Aqsa. Karena Nabi SAW sudah sampai di situ, bahkan mengimami para nabi di situ. Dan Aqsa artinya kita bicara tentang penduduk Palestina. Karena kemuliaan Palestina itu salah satunya adalah karena ada Masjidil Aqsa di situ. Dan Rasul pernah sampai di Masjidil Aqsa. Bahkan Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblat kaum muslimin. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika itu belum ada pengalian kiblat dari Masjidil Aqsa ke Baitullah Al-Haram, tidak, belum ada. Baru setelah 16 bulan. Setelah 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan, barulah kemudian Nabi SAW tidak enak hati ketika salat menghadap Baitul Maqdis. Kenapa? Karena ada kemiripan dengan kiblatnya Yahudi. Maka Nabi SAW tidak suka dan ingin menyelisih orang-orang Yahudi. Dari situ Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Turun surah Al-Baqarah ini, agar Nabi SAW mengarahkan kiblatnya tidak lagi ke Masjidil Aqsa, tapi ke Baitullah Al-Haram. Tapi di sini kita tahu bahwa Rasul pernah salat menghadap Baitul Maqdis, dan juga para sahabat selama 16 ataupun 17 bulan. Dan kita tahu bahwa di antara negeri yang dijadikan turunnya wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah Palestina. Itu negeri Allah turunkan wahyu di situ. Karena para nabi dari kalangan Bani Israel itu kebanyakan diutus di Palestina, baik dari kalangan Nabi Ulul Azmi ataupun nabi-nabi yang lainnya yang masyhur, dari 25 nabi dan rasul, dan dari nabi-nabi yang tidak dikenal namanya. Bahkan boleh dikata bukan hanya 1-2 ribuan para nabi diutus di negeri Syam, salah satunya Palestina. Artinya di situ tempat turunnya wahyu. Ini keistimewaan yang luar biasa. Contoh saja Nabi Allah Saleh alaihi salam. Nabi Saleh ini kan Nabi Arab, ikhwan. Dia bukan Nabi Bani Israel. Karena Nabi Arab itu kan ada 4. Satu, Nabi Hud alaihi salam yang diutus kepada kaum Ad. Kemudian Nabi Saleh yang diutus kepada kaum Samud. Kemudian Nabi Syuaib yang diutus kepada Madian. Dan Nabi kita Muhammad SAW yang diutus kepada seluruh manusia, bahkan bukan manusia saja, kepada jinnya sekalian. Lah Nabi Saleh alaihi salam, ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan azabnya kepada kaumnya gara-gara penyembelihan mereka kepada mukjizat Allah berupa unta, maka Nabi Allah Saleh membawa orang-orang yang beriman. Kemana dia bawa? Ke tempat yang namanya Ramlah. Dan Ramlah itu salah satu daerah di negeri Palestina. Nabi Saleh hijrah bersama orang-orang yang beriman untuk menghindari azab. Hijrah ke mana? Ke Palestina. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam
ketika dia tidak sanggup lagi berdakwah di Babylon, Irak, dengan rajanya yang sangat bengis, Namrud. Akhirnya kemudian Ibrahim pun hijrah dengan istrinya dan juga ponakannya Lut ke mana? Ke Palestina. Walaupun Nabi Ibrahim sempat hijrah ke Mesir, tapi kemudian balik lagi ke Palestina. Bahkan sempat juga mengantar Hajar dan juga Ismail ke Arab, tapi balik lagi ke Palestina. Dan dia juga meninggal di Palestina. Artinya Palestina ini adalah negerinya para nabi. Abul Anbiya, bapaknya para nabi ada di situ. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan kita kenal nabi-nabi yang sangat hebat, yang memadukan antara raja dan kenabian. Daud alaihi salam, Sulaiman alaihi salatu wassalam. Keduanya berpuasa di negeri Palestina. Kemudian Zakaria, kemudian Yahya, kemudian Isa, dan para nabi yang lainnya. Mereka kebanyakan hidup di negeri Palestina. Artinya dari sini kita tahu bahwa Palestina itu negeri para nabi dan negeri wahyu-wahyu Allah yang turun di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW ketika mengkisahkan tentang hadis-hadis akhir zaman, hadis akhir zaman, ketika kemudian Rasul menceritakan tentang nuzulu Isa bin Maryam, turunnya Isa bin Maryam di akhir zaman. Nabi Isa turun di mana? Di Damaskus, di menara putih yang ada di Damaskus. Kemudian ke mana? Mencari Dajjal. Mencari Dajjal, akhirnya kemudian berhasil membunuh Dajjal. Di mana Dajjal dibunuh? Babil Lud. Dan Babil Lud adalah hari ini satu kota di negeri Israel. Dan tanah Israel dulunya adalah tanah Palestina. Artinya di sini bagaimana Nabi SAW selalu menceritakan tentang kisah-kisah Palestina sampai di akhir zaman. Negeri ini menjadi negeri tujuan seluruh kaum muslimin. Kan kekuatan kaum muslimin akan berkumpul di negeri ini. Walaupun sekarang anggaplah mungkin negerinya sedang dibombardir oleh Israel, kemudian mereka menumpas habis dan begitu seterusnya, mustahil dan tidak mungkin. Kita harus yakin tidak akan mungkin Israel menguasai seluruh Palestina, karena itu negeri yang akan menjadi kekuatan kaum muslim atas lisan Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Allah Lut alaihi salam, Nabi Lut alaihi salatu wasalam ketika kaum Sodom diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang belum pernah terjadi kepada kaum-kaum pembangkang para nabi sebelum dan setelahnya. Negerinya diangkat ke langit kemudian dijatuhkan lagi. Allah katakan dalam surah Al-Anbiya 71, wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Lut dan juga yang beriman dengannya. Kemana? Ke negeri yang kami berkahi di alam semesta ini. Ahli tafsir mengatakan maksudnya negeri yang diberkahi adalah Palestina. Jadi Lut diselamatkan kemudian balik hijrah ke Palestina. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dalam surah Al-Anbiya 81, Allah mengatakan wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in alim. Dan kami tundukkan kepada Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ke negeri yang kami berkahi. Dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu.
Kata ahli tafsir seperti Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu dan yang lainnya, yang dimaksud negeri yang kami berkahi adalah negeri Palestina. Kemudian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Yusa ibn Nun. Yusa ibn Nun, pengganti Nabi Musa alaihi salam ketika Musa dan Harun meninggal di Ardutih, yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada Bani Israel selama 40 tahun tidak bisa keluar dari padang pasir itu, yang disebut dengan Ardutih, karena pembangkangan mereka tidak mau berjihad melawan orang-orang Kan'aniyun yang ada di Ariha. Nanti disinilah letak kisahnya. Sebenarnya tanah Palestina ini tanah siapa? Apakah kemudian tanah ini tanah orang-orang Yahudi? Tidak, karena orang Yahudi itu datang belakangan. Ada orang-orang Arab namanya Kan'aniyun, turunan Syam ibn Nuh, yang sebelumnya sudah tinggal di situ. Jadi orang-orang Bani Israel itu yang dibawa Nabi Musa dari Mesir itu hendak masuk ke Baitul Maqdis. Masalahnya mereka harus melewati satu kota tertua di dunia namanya Ariha. Di situ ada umat Kan'aniyun, turunan Syam ibn Nuh, orang Arab. Tapi kemudian Bani Israel menolak dan mengatakan, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun." Engkau saja wahai Musa berperang sana, ajak Tuhanmu, kami duduk-duduk menonton di sini, katanya. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan azab kepada mereka. Arba'ina sanatan yatihuna fil ardi arba'ina sana. Mereka diletakkan di padang pasir, tidak bisa keluar dari situ, linglung, tidak tahu jalan. Namanya Ardutih. 40 tahun mereka di situ. Dan mereka tidak bisa keluar sampai Harun meninggal, Musa pun meninggal. Tidak sempat membebaskan Baitul Maqdis. Baru setelah kemudian generasi para pengecut tadi meninggal, datang generasi baru. Maka Yusa ibn Nun yang tadinya menjadi pembantu Nabi Musa, yang menemani Musa ketika melakukan perjalanan mencari Khidir, akhirnya kemudian diangkat oleh Allah menjadi nabi sebagai pengganti Nabi Musa. Dialah yang membangkitkan generasi para pemberani. Kemudian Yusa ibn Nun membawa pasukan, kemudian mengalahkan orang-orang Kan'aniyun dan berhasil masuk ke Baitul Maqdis. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya qaumi dkhulu al-ardal muqaddasata allati kunta kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Wahai kaumku, masuklah ke negeri yang disucikan, yang telah Allah catat untuk kalian. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud al-muqaddasa di sini adalah negeri Palestina. Karena Baitul Maqdis di mana? Di Palestina. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika Al-Qur'an bercerita tentang kisah Maryam dan juga ibunya. Kisah Isa bin Maryam dan juga ibunya Maryam. Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 50. Allah mengatakan, "Wa ja'alna ibna Maryam wa ummahu ayah wa awaynahuma ila rabwatin dzati qararin ma'in." Dzati qararin wa ma'in. Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam beserta ibunya Maryam bintu Imran satu bukti yang nyata dari kekuasaan Allah. Dan kami lindungi mereka di satu tanah tinggi yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Kata Al-Imam Qatadah, seorang ahli tafsir, yang dimaksud tanah tinggi yang datar, yang banyak rerumputan dan sungai yang mengalir di situ, artinya dia adalah Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Palestina. Jadi di situ tempatnya orang-orang mulia di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dahulu Baitul Maqdis itu orang-orang suci ada di situ. Seperti keluarga Imran, kemudian Nabi Allah Zakaria, kemudian putranya Yahya, termasuk Isa bin Maryam. Mereka adalah para pemakmur Baitul Maqdis.
Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah kaum Saba, pada surah As-Saba ayat 18, Allah mengatakan wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran dhahiratan wa qaddarna fiha as-sayr siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak perjalanan. Berjalanlah kamu dari kota ke kota pada malam hari dan siang hari, dan kalian dijamin keamanannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang kisah kaum Saba sebelum dihancurkan ya, setelah dihancurkan ya berantakan enggak karuan, karena Saba itu bukti keindahan kota yang dicemburui seluruh kota-kota di sekitar, baik dekat ataupun jauh. Karena negeri Saba itu negeri sorga dulunya. Sampai dijelaskan oleh ahli tafsir, kebun-kebunnya itu sangat indah sekali. Kalau orang masuk kebun di negeri Saba itu, tidak ada binatang satupun, baik yang ganas ataupun yang jinak, baik yang besar ataupun yang kecil, tidak ada binatang. Tidak ada lalat, tidak ada ular, tidak ada kalajengking, tidak ada ular, tidak ada sama sekali. Dan memiliki hawa yang sangat indah sekali. Kalau ada orang sakit dari negeri lain masuk ke Saba sembuh. Dan kalau seandainya orang mau manen, cukup meletakkan keranjang di atas kepala, tanpa dipetik keluar sudah penuh. Negeri apa ini coba? Itu negeri Saba. Tetapi karena kufur, akhirnya Allah azab negeri itu sehingga tidak ditumbuhkan kecuali hanya 3 tumbuhan saja. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang negeri Saba itu, jadi kebun, antara 2 kebun di tengah-tengahnya jalan itu, Allah mengatakan apa? Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran dhahiratan. Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya, negeri yang kami berkahi di dalamnya, maksudnya apa? Baitul Maqdis. Jadi jarak antara Yaman ke Baitul Maqdis itu melewati kebun-kebun, itu di tengah-tengahnya jalan. Jadi kalaupun kita safar dari Yaman ke Syam, itu tidak perlu membawa bekal. Kenapa? Makanan di mana-mana, tinggal metik saja, air tinggal minum saja, dan aman, sekalipun perempuan berjalan sendiri tidak ada yang ganggu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kalimat qura allati barakna, negeri yang kami berkahi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Palestina. Kemudian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Allah Daud alaihi salam. Daud ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab yang namanya Zabur. Zabur ini berbeda dengan Taurat, berbeda dengan Injil, berbeda dengan Quran, karena Zabur itu bukan kitab hukum, tidak ada hukum-hukum di dalamnya, tidak ada halal, tidak ada haram. Isi kitab Zabur itu hanya mawaid, hanya wejangan-wejangan, nasihat-nasihat yang bisa melembutkan hati. Makanya sifatnya taranum. Beda dengan Taurat, memang dijelaskan hukum-hukum halal haram, ataupun Injil ataupun Quran. Makanya Zabur itu hanya setakat dijadikan zikir saja, lantunan-lantunan yang sangat indah, yang terkadang Nabi Allah Daud itu keluar dari rumahnya kemudian ke bukit, kemudian dia membaca Zabur dengan 70 qiraah. Jadi 1 qiraah, kemudian beralih ke qiraah kedua lebih indah lagi, beralih ke qiraah ketiga lebih indah lagi, sehingga datang burung-burung dari mana-mana ikut berkicau, melanggamkan seperti langgamnya Daud ketika membaca Zabur. Saking khusyuknya dijelaskan itu oleh ahli tafsir, seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi kalau burung-burung itu mendengarkan
Nabi Allah Daud membaca Zabur, kemudian mereka ikut berkicau seolah-olah menirukan bacaannya Daud kepada Zabur. Mereka lupa makan, lupa minum, akhirnya jatuh mati. Saking khusyuknya itu burung-burung. Akhirnya kemudian gunung-gunung itu cemburu. Kok bisa burung-burung ikut berkicau, bersenandung Zabur dengan Daud, kok kami tidak bisa? Maka kemudian gunung-gunung meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk diizinkan juga bertaronum dengan Nabi Allah Daud. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah As-Saba ayat 10, ya jibal awwibi ma'ahu wat-tayr. Maka Allah izinkan dan Allah katakan, wahai gunung-gunung, silahkan kau bertasbih bersama Daud dan juga burung-burung, kata Allah. Akhirnya kemudian gunung pun ikut bertasbih, ikut melanggamkan Zabur. Ya suara gunung yang belag-beladuk lah kan. Gimana suaranya? Kalau suara burung masih sedap kita dengar. Suara gunung apa jedar-jeder kan itu. Gitu kan. Jadi Daud protes karena suara dia makin kecil, suara gunung pula keras, suara burung keras. Cemana suara dia akan didengar oleh Allah kan begitu. Akhirnya kemudian ada kisah Israiliyat. Ya kisah Israiliyat tidak perlu dijadikan pegangan, bumbu-bumbu cerita saja. Karena tidak boleh didustakan secara mutlak, tidak boleh pula dibenarkan secara mutlak. Tapi Rasul mengatakan haditsu am bani Israil wala haraj, ceritakan kisah Bani Israil, tidak mengapa. Hanya bumbu-bumbu sejarah saja, enggak usah jadi pegangan. Jadi Nabi Daud alaihi salam ini ketika protes kan itu ya, ketika protes kepada Allah, suara dia kecil, suara gunung keras, suara burung keras. Macam mana aku bisa melantunkan Zabur ini diperdengarkan kepadamu ya Rabb, sementara suaraku dikalahkan oleh gunung dan burung. Akhirnya kemudian Allah utus malaikat Jibril membawa Daud, kemudian dimasukkan ke dasar bumi. Ada lubang, dimasukkan ke dasar bumi itu. Kemudian sampai dalam bumi itu, kemudian Jibril mengambil satu batu. Rupanya batu itu ada rongganya. Kemudian dibelah, rupanya ada ulat di situ. Kemudian kata Jibril, coba kau dengarkan, ulat ini sedang apa? Rupanya Daud mendengar ulat yang ada di dasar bumi itu sedang bertasbih kepada Allah. Kemudian Jibril mengatakan, ya Daud, kalau ulat saja bertasbih di dasar bumi Allah dengar, apalagi kau bertasbih di atas bumi, katanya. Gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang ingin saya katakan bahwa ketika Nabi Allah Daud alaihi salam membaca Zabur diikuti dengan gunung-gunung dan juga burung-burung itu, di mana Daud bersenandung Zabur? Di Palestina. Itu maksudnya. Ya. Baik, kemudian Palestina ini adalah salah satu tempat yang dikunjungi kaum muslimin dan diniatkan safar dalam rangka ibadah. Karena di antara 3 tempat yang boleh seseorang itu safar dalam rangka ibadah, hanya 3 tempat saja. Tidak boleh kita ini berziarah ke kuburan-kuburan dalam rangka ibadah, tidak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan safar dalam rangka beribadah kecuali di 3 masjid saja, kata Rasul. Pertama Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Silahkan berkunjung dalam rangka ibadah. Makanya banyak para ulama salaf dulu, mereka datang ke Masjidil Aqsa, i'tikaf di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dari Zaid ibn Thabit, dia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tuba lisyam, beruntung orang-orang Syam itu. Tuba lisyam, beruntung orang-orang Syam itu. Tuba lisyam, beruntung orang-orang Syam itu. Qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa bimadzalik, kok bisa wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, tilkal malaikatu basitu ajnihatiha ala Syam, karena di atas negeri Syam malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya dan mendoakan kebaikan kepada para penduduknya. Dan Palestina bagian daripada negeri Syam, bahkan jantungnya negeri Syam itulah Palestina. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan Nabi SAW ketika
berbicara soal pembangunan Baitul Maqdis, dijelaskan dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Allah Sulaiman ibn Dawud selesai membangun Baitul Maqdis. Ingat, ada yang mengatakan bahwa Masjidil Aqsa itu yang pertama kali membangun siapa? Nabi Allah Adam alaihi salam. Tapi ada yang mengatakan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ada yang mengatakan Ya'qub, wallahu a'lam. Tapi dalam hadis ini dijelaskan ketika Sulaiman ibn Dawud alaihi salam membangun bangunan Baitul Maqdis, selesai bangun Baitul Maqdis Masjidil Aqsa ini, maka dia pun meminta kepada Allah 3 permintaan. Perhatikan, karena hadis ini akan menjadikan dalil orang-orang Yahudi mencaplok Palestina. Jadi ketika Nabi Allah Sulaiman selesai membuat Baitul Maqdis ini, maka dia meminta 3 soalan. Pertama, hukman yusadifu hukmahu, meminta hukum yang cocok dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan kerajaan yang tidak pernah diberikan setelahnya kepada siapapun. Dan yang ketiga, alla ya'ti ahad la yuridu illa salah illa kharaja min dhunubihi ka yaumin waladathu ummuh. Dan siapapun yang menziarahi Masjidil Aqsa tidak ada niat kecuali hanya untuk salat, keluar dari Masjidil Aqsa sudah dihapuskan dosanya seperti anak yang berdahirkan dari ibunya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, adapun 2 perkara sudah Allah kabulkan. Maksudnya apa? 2 perkara, hukum Sulaiman sesuai dengan hukum Allah. Yang kedua, tidak ada mukjizat kerajaan yang diberikan kepada selain Sulaiman setelah kematiannya sampai hari ini. Kata Nabi SAW, adapun yang ketiga, wa arju an yakuna u'tiya thalithata, dan aku mengharap bahwa aku diberikan ke yang 3-nya itu. Orang-orang Yahudi, ikhwatu fiddin, kenapa mereka sampai mengklaim bahwa tanah Palestina itu, terutama Masjidil Aqsa, itu adalah tanah mereka? Di sini alasannya. Jadi mereka menciptakan sebuah sejarah palsu dan meyakinkan dunia bahwa Nabiullah Sulaiman itu pernah membuat haikal di dalam Masjidil Aqsa itu. Haikal itu pondasi kecil, pondasi Masjidil Aqsa di awal-awal. Karena kan setelah itu Masjidil Aqsa kan ada pembesaran kan. Ya, jadi Sulaiman itu tidak besar membuat Masjidil Aqsa pondasinya. Lah pondasi Masjid Aqsa yang pertama disebut haikal. Haikal Sulaiman menurut orang-orang Yahudi. Dari zaman ke zaman orang-orang Yahudi itu berusaha menggali situs haikal Sulaiman sampai hari ini. Bahkan yang namanya Masjidil Aqsa itu bawahnya sudah jadi gorong-gorong tuh. Jadi di bawah Masjidil Aqsa itu sudah digali ke sana kemari tuh. Makanya kemudian tidak boleh orang banyak-banyak di Masjidil Aqsa, bisa roboh tuh. Karena sudah ada lubang di bawahnya. Alasannya apa? Menggali situs mencari haikal Sulaiman. Padahal haikal Sulaiman tidak ada di situ. Mereka hanya membuat kisah sejarah seolah-olah apa? Lihat bahwa ini tanah kami. Buktinya haikal Sulaiman ada di sini. Mereka membuat karang cerita. Kemudian mereka meyakinkan orang-orang Yahudi dan meyakinkan dunia kalau seandainya haikal Sulaiman itu ditemukan, maka itu puncak kejayaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi akan menguasai dunia. Karena ketika itu Mesius mereka akan datang memimpin mereka. Mesius maksudnya adalah Dajjal menurut kita, tapi menurut orang-orang Yahudi itulah pemimpin kemerdekaan Yahudi dunia. Makanya Dajjal itu turun diikuti oleh 70.000 Yahudi Asfahan. Pertanyaan pun muncul, kalau memang kemudian itu kepentingan Yahudi, kenapa pula kemudian orang-orang Nasrani ikut membantu? Lihat hari ini Amerika jor-joran membantu Israel kan? Agama Amerika apa? Mayoritas Nasrani, bukan Yahudi. Tapi kenapa kemudian orang-orang Nasrani membela orang-orang Yahudi? Ini kan kepentingan orang Yahudi.
Rupanya dibalik bantuan orang Nasrani ke orang Yahudi juga karena orang Nasrani punya kepentingan juga di situ. Apa itu? Sebab kalau haikal itu ditemukan, maka Isa bin Maryam akan turun dan akan memimpin orang-orang Nasrani untuk menguasai dunia. Dua-duanya mimpi menguasai dunia. Bisa dipahami di sini? Ya. Jadi orang Yahudi memanfaatkan orang Nasrani memanfaatkan orang Yahudi di situ. Dua-dua agama ini mimpi di akhir zaman menguasai dunia dengan dalih haikal Sulaiman ini. Ini dongeng orang-orang Yahudi saja, nggak ada kenyataannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian kita katakan Islam juga punya kepentingan di situ. Tapi kepentingan Islam bukan mimpi seperti mimpinya Yahudi dan Nasrani. Karena Nabi SAW mengatakan imaratul baitil maqdis kharabu Yathrib. Bahwa kelak Baitul Maqdis akan menjadi pusat kekuatan kaum muslimin dan kota Yathrib Madinah akan ditinggalkan. Semua berpusat di Baitul Maqdis. Walaupun sekarang kita lihat kenyataannya Masjidil Aqsa dikuasai oleh Israel, oleh Zionis, ya. Saya katakan lebih khusus Zionis, bukan Yahudi, Zionis. Karena lebih khusus lagi Zionis itu kan. Mereka punya kitab namanya Talmud, bukan Taurat. Makanya terkadang Yahudi dan Zionis walaupun satu gitu kan, tapi terjadi perselisihan juga antara mereka itu. Tapi yang jelas bahwa apakah kita katakan Yahudi ataukah kita katakan Zionis, tapi yang jelas jangan kita katakan mereka Israel. Karena kalimat-kalimat Israel ini kan kalimat suci, ikhwan. Diambil dari kata Israel. Israel itu siapa? Yakub. Ya, kita katakan negeri Yahudi. Itu lebih tepat dibandingkan kita katakan Israel. Karena Israel ini diambil dari kata Yakub, dan Yakub itu nabi dan dia mendakwahkan tauhid. Sementara agama orang-orang Yahudi hari ini agama musyrik karena menganggap Uzair itu anak Tuhan. Wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi Uzair itu putra Allah, dan Allah katakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak dilahirkan dan Allah tidak melahirkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian lebih luas lagi keutamaan Palestina ini. Palestina ini bukan hanya negeri para nabi, ikhwan. Bahkan negeri para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan sebutkan beberapa para sahabat yang pernah berziarah, berjuang di negeri Palestina. Bahkan sebagian mereka meninggal dan dikubur di negeri Palestina. Di sana ada Ubadah ibn Samit, ada Shaddad ibn Aus, ada Usama ibn Zaid, ada Wasilah ibn Asqa, ada Dihyah al-Kalbi, ada Abdurrahman ibn Auf, ada Aus ibn Samit, ada Mas'ud ibn Aus, termasuk ada Khalid ibn Walid, Anas ibn Malik, Bilal ibn Rabah, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Abdullah ibn Umar, Abu Darda, dan ratusan para sahabat yang mereka hijrah ke negeri itu. Bahkan negerinya para ulama. Di sana ada Imam Syafi'i, lahir di Gaza. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza. Bahkan hampir semua ulama hadis pernah berkunjung di situ. Mulai daripada Imam Bukhari, kemudian juga Abi Dawud, Tirmidzi, dan semuanya. Mulai dari para tabi'in, para tabi'in sampai kepada madzhabul arba pernah datang ke Palestina. Baik mereka belajar di situ, berdakwah di situ, atau hanya sekedar berkunjung ke situ, bahkan ada yang meninggal dan dikubur di situ. Artinya di negeri para sahabat Nabi, negerinya para ulama, negerinya kitab-kitab sejarah. Tapi hari ini kita lihat Palestina sedang membutuhkan uluran bantuan tangan kita kaum muslimin. Kalau antum tidak bisa membantu mereka dengan biaya, mengunjungi mereka, minimalnya doakan dalam setiap sholat kita. Karena bagaimanapun mereka saudara kita, terkadang kita tidak bisa berpikir bagaimana kondisi mereka. Karena hari ini boleh jadi warga Gaza itu tidak mati di bom, tapi bisa juga mati karena kelaparan. Makanya semoga Allah menguatkan hati-hati mereka. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong beradab, berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran
lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,